making disciples, transforming lives. Coba kita buka sama-sama Bapak Ibu. Kita buka sama-sama di Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-10. Lukas 19 ayat yang ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Katakan anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. 1, 2, 3. Jadi ternyata Yesus itu diutus oleh Bapa turun ke muka bumi, itu bukan untuk menghakimi, ada ayat berkata bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkannya. Kitab Lukas mencatat Yesus datang ke muka bumi ini untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Saya mau tanya, saudara, apa maksud keberadaan gereja di muka bumi? Ternyata gereja itu adalah representatifnya Tuhan di muka bumi. Yesus sudah naik ke sorga, yang masih tertinggal di bumi adalah tubuhnya, yaitu umatnya atau gerejanya. Yohanes pasal 20, sama seperti Bapa mengutus aku, kata Yesus, demikian aku mengutusmu. Penuhlah dengan Roh Kudus, kata Yesus. Saudara, berarti kalau Yesus itu diutus di muka bumi untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang, maka keberadaan gereja di bumi juga sama, untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Katakan amin. Saudara, gereja itu memang kumpulan orang-orang percaya. Kita ini kumpulan orang-orang percaya, tapi gereja itu ada untuk orang-orang yang tidak percaya. Maksud keberadaan gereja itu bukan cuma sekedar eksis, bukan cuma sekedar ada, saudara, tapi kalau misalnya gereja itu ada di sebuah kota, sebuah wilayah, saudara, ada sebuah primary purpose. Kenapa gereja itu bisa ada? Yaitu gereja itu diutus untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Ada amin. Jadi kita harus tahu keberadaan gereja kita, GMS, keberadaan dari CG-CG kita, saudara, salah satu tujuan utamanya kita itu adalah untuk orang-orang tidak percaya. Untuk mencari dan menyelamatkan. Ada amin, saudara? Nah, dari sinilah kita bisa tahu dua kata ini. Ada mission, ada vision. Misi gereja itu tidak pernah berubah. Misi gereja itu adalah amanat agung. Kita ini diperintahkan Tuhan untuk apa, saudara? Untuk memberitakan Injil dan memuridkan bangsa-bangsa. Itulah amanat agung. Misi ini tidak bisa diubah karena itu sudah tertulis. Tetapi visi itu bisa berubah-ubah. Sesuai dengan, jadi kalau misi itu adalah destination-nya atau the purpose, tapi kalau misi itu adalah proses kita ini mencapai misi tersebut. Visi bisa berubah-ubah tapi misinya nggak berubah. Contoh, visinya Pastor Mike itu adalah ingin menjangkau anak-anak muda. Betul ya? Beda dengan visinya Pastor Pau. Anak-anak kecil, tapi misinya berubah enggak? Enggak. Mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Saudara, visinya Pastor Yohanes, menjangkau senior. Ya, bukan manula tapi senior. Kan sudah senior kan? Menjangkau keluarga-keluarga. Ya, visinya itu bisa spesifik. Tapi misi kita enggak pernah berubah. Saudara, gereja Mawar Sharon tidak boleh kehilangan conviction ini, saudara. Sampai kapanpun darah kita, DNA kita itu adalah jiwa-jiwa. Katakan amin. Makanya, saudara, kalau Anda jadi jemaatnya gereja Mawar Sharon, terus satu kali karena Anda kelelahan, burn out, lalu aduh kok jiwa-jiwa lagi, aduh kok bulan September itu jiwa-jiwa lagi, suruh jangkau jiwa lagi. Saudara, mungkin kitalah yang perlu berubah sikap kita. Karena apa? Ini adalah DNA kita. Ya, karakteristik dari sebuah misi adalah yang pertama kita itu akan melakukannya seumur hidup. Jadi kita gak akan pernah pensiun. Gereja Mawar Sharon gak akan pernah kehilangan conviction ini bahwa kita ada untuk memberitakan Injil. Sampai kapanpun. Ya, kita gak akan pernah berubah. Jangan sampai warna kita berubah. Inilah GMS. GMS ada untuk memberitakan Injil.
Sama seperti kalau Anda merasa bahwa saudara itu merasa terpanggil untuk menjadi koki misalnya, menjadi chef. Anda punya passion, panggilan saudara itu untuk memasak. Anda memasak itu tidak hanya sekali, dua kali, tapi Anda akan melakukannya seumur hidup. Katakan amin. Kalau Anda merasa bahwa aku terpanggil dari sejak kecil untuk menyanyi, untuk bermain musik. Saudara, di dalam dunia seni maka Anda akan menyanyi atau bermain musik itu bukan sekali dua kali. Tapi Anda akan lakukan itu seumur hidup, for a lifetime. Termasuk hari ini, kalau kita merasa bahwa misi kita adalah memberitakan Injil dan memuridkan bangsa-bangsa. Maka saudara, from times to times, kita akan bergerak untuk memenangkan jiwa dan memuridkan bangsa-bangsa. Katakan amin. Jadi jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Ya, kita akan lakukan ini seumur hidup kita. So, itu karakteristik dari misi, saudara. Yang kedua, kita akan melakukannya tambah lama, tambah berkualitas. Ada amin? Ya, kalau memang ini adalah sebuah misi yang kita akan lakukan seumur hidup, maka biasanya ya, tambah lama kita ini akan melakukannya semakin profesional, semakin tajam, semakin tajam. Nah, itulah sebabnya saudara berkumpul di tempat ini untuk kita ini dipertajam, untuk kita ini bisa bergerak bersama-sama dalam platform CG Fund selama bulan September nanti. Ada amin, saudara? Nah, sekarang kita masuk ke Gereja Mawar Sharon. Gereja Mawar Sharon adalah gereja sel yang apostolik dan profetik. Kalau misi kita itu adalah memberitakan Injil, saudara, Anda harus tahu bahwa gereja ini adalah identitasnya adalah gereja sel. Kita ini identitasnya, siapa diri kita itu adalah gereja sel. Kita bukan gereja dengan kelompok sel, tapi kitalah gereja sel. Katakan amin. Di mana gereja itu adalah kumpulan dari banyak kelompok-kelompok sel atau sel-sel kecil, saudara. Ya, unit-unit kecil, di dalam unit kecil lah itulah inti dari kehidupan atau core dari kehidupan dari gereja ini. Jadi gereja ini itu bukan hanya sekedar punya ibadah raya, tidak. Tapi inti kehidupan gereja ini itu ada dalam kelompok selnya. Yang dalam bahasa kita adalah connect group. Nah, karena kelompok sel atau connect group itu inti dari kehidupan kita, maka CG atau kelompok sel itu adalah kendaraan kita atau sarana kita di dalam memenuhi amanat agung. Di dalam memberitakan Injil atau misi kita. Amin. Nah, jadi kalau CG itu adalah kendaraannya, saudara harus tahu bahwa CG itu memang didesain sebagai pintu depan, bukan pintu belakang. Apa maksudnya pintu depan dan bukan pintu belakang? CG itu menjadi pintu belakang kalau misalnya ada orang datang di ibadah raya, ya, atau diberkati lewat pelayanan online kita, lalu mereka itu setelah kita dapatkan datanya langsung dioper ke CG-CG. Nah, itu CG berfungsi sebagai apa? Pintu belakang. Pintu depannya apa? Ibadah raya atau platform pelayanan online kita. Ada saat teduh bersama, ada worship night. Ya, CG bisa nggak berfungsi? Yes, bisa. Tapi desain dari CG itu bukanlah pintu belakang sebetulnya. Ya, tapi desain sesungguhnya adalah CG itu harus menjadi pintu depan. Di mana begini loh, setiap CG itu tidak boleh pasif, hanya menunggu jiwa dari hasil saat teduh bersama, hasil dari ibadah raya kita. Ya, pokoknya terima. Kalau misalnya waduh nggak kebagian, CG yang sono yang kebagian terus. Ya udah, ya CG ku ya segini ini. Karena apa? Karena jiwa-jiwanya kita nggak pernah dikasih. Nah, itu berarti Anda pasif menjadi pintu belakang. Sementara CG itu desainnya bukan pintu belakang. Sekalipun ya pelayanan-pelayanan pintu ibadah kita itu bisa sangat efektif dan CG juga harus siap dapat kelimpahan. Tapi desain utama dari CG kita adalah pintu depan. Dengan kata lain, saudara, setiap anggota dari CG diutus untuk memenangkan jiwa. Jadi bayangkan saudara, bayangkan ya, Pastor Johannes, total CG kita semawar Sharon itu berapa ya? 5 ribuan ya?
5.000 CG bayangkan di seluruh Indonesia dan mancanegara. Bayangkan ya, kita ini bikin KKR. Berapa sih yang masuk jiwa-jiwanya? Ini tidak mengecilkan KKR loh ya. Saya nanti bisa dijawab Pastor Philip. Karena yang sering ngadain KKR Pastor Philip. Tanpa mengecilkan. Semaksimal KKR. Jiwa-jiwanya paling pol mungkin dapat 1.000 kartu doa. 2.000 mungkin. 2.000 itu udah masif. Sekali KKR 2.000 itu masif banget. Saudara. Tapi coba bayangkan. Kalau 5.000 CG itu bergerak. 5.000 CG itu diutus. Itu baru 5.000 CG loh. Satu CG itu ada yang 20, ada yang 30 betul ya. Sementara CG Van itu 6 orang. Jadi katakan 5.000 itu dikali 3 aja deh. Berarti 5.000 itu bisa equals dengan 15.000 CG Van. Bayangkan 15.000 CG Van. Bergerak dalam satu momentum bersamaan. Udah gak usah mulu-mulu satu CG Van memenangkan 5, gak usah. Satu CG Van menangin 1 jiwa aja. 1 jiwa dikeroyok begitu. Sama 6 orang. Karena satu kelompok isinya 6 orang. Berapa saudara? 15.000 jiwa loh dimenangkan. Oh itu ngeri. Itu setan itu waduh bangkrut total. Di selama bulan September itu. Waduh bisnisku anjlok ini 15.000 hilang. Belum lagi ketua-ketua CG Van-nya itu mungkin terlalu kreatif dan terlalu besar imannya. Gak puas cuman menangin 1 jiwa. 1 CG Van. Bayangkan kalau 1 CG Van 2 jiwa. 30.000 men. Bayangin kalau imannya agak nakal dikit 3 jiwa. 3 kali berapa? 15.000. 45.000 loh. Terus anggap kita imannya radikal semua, 5 jiwa. Ya, ini berandai-andai ya. Bayangkan saudara, hitung sendiri ada berapa itu. Katakan amin. Masif. Itulah yang namanya kebangkitan dari orang-orang kudus. The days of the saint. Harinya orang-orang kudus. Di mana penginjilan itu gak hanya berpangku tangan kepada pelayan di mimbar atau pendetanya. Tapi penginjilan itu betul-betul seluruh umat percaya atau umat Tuhan bergerak bersama-sama dengan sebuah urapan korporat. Saudara, saya tahu setan gemetar. Setan ini sudah ancang-ancang ini. Waduh ini bulan September ada apa lagi nih. Ya, tapi kita jadi satu tubuh keroyokan. Ya ini namanya satu tubuh korporat kita bergerak bersama-sama. Nah itulah sebabnya jangan pandang enteng CG Van kali ini saudara. Kalau kita bergerak satu harmoni, satu spirit, satu api. Saudara kita akan betul-betul mengosongkan neraka. Memenuhi sorga. Ada amin? Tepuk tangan bagi Tuhan. Nah jadi karena gereja sel, jadi CG itu adalah kendaraan kita untuk memenuhi amanat agung atau misi kita. Makanya saudara di dalam CG itu ada yang namanya musim keluar dan musim ke dalam. Di musim ke dalam kita ini fokus di dalam memuridkan, tapi bukan berarti gak boleh memenangkan jiwa. Tapi di musim keluar itu betul-betul kita konsekrasikan waktu kita. Katakanlah dalam komitmen kita kali ini adalah 4 minggu penuh selama bulan September. Saudara kita benar-benar gak fokus ke dalam sama sekali. Tapi kita fokus penjangkauan keluar. Saudara, di dalam musim keluar ini. Dan di dalam musim keluar ini, saudara, muncullah sebuah platform yang namanya CG Van. Jadi dari CG muncul CG Van. CG Van ini adalah sebuah kelompok penginjilan yang didesain atau sengaja dibentuk untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Ada amin? Simple, apa sih CG Van? Ya bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru join atau baru Anda gak pernah berperan serta di dalam CG Van. CG Van itu sederhananya adalah sebuah kelompok penginjilan yang sengaja dibentuk secara sengaja.
by design, dibentuk untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang selama 1 bulan penuh. Ada amin? Nah, lalu apa filosofi dari C.G. Fun? Kenapa dikasih nama C.G. Fun? Ini filosofinya, memenangkan jiwa itu menyenangkan. Katakan amin. Jadi memenangkan jiwa itu gak horor. Memenangkan jiwa itu sesuatu yang fun, sesuatu yang menyenangkan. Coba kita buka ayatnya, Kisah Rasul 2 ayat 46 sampai 47. By the way, saudara, beberapa ayat atau beberapa bagian yang saya khotbahkan ini juga akan saya ulang di dalam impartasi untuk seluruh member. Saya sudah serahkan rekamannya. Saudara mungkin akan nggak tahu, tergantung dari pemimpin Anda apakah onsite atau online, ya, atau mungkin dengan cara yang lain. Intinya nanti akan ada impartasi seri kedua dan itu sampai semua member. Saudara, tapi ini khusus leader. Nah, coba kita buka Kisah Rasul 2 ayat 46 sampai 47, dikatakan, dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, makan bersama-sama dengan gembira, katakan gembira, dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari, lingkari kata-kata tiap-tiap hari, Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi tiap-tiap hari mereka itu beritakan Injil. Tiap-tiap hari mereka itu menangin jiwa ternyata. Pertanyaannya, kenapa tiap hari mereka menangin jiwa? Karena mereka menemukan sukacita di dalam melakukannya. Gak mungkin kalau mereka itu gak menemukan sukacita di dalam melakukannya, mereka akan melakukannya setiap hari. Saudara, they will not do it every day if it does not bring them joy. Kisah 5 ayat 42. Kisah 5 ayat 42. Dan setiap hari, lingkari kata-kata setiap hari. Mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang. Dan apa saudara? Memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Dikatakan mereka itu memberitakan Injil yang Yesus yang adalah Mesias itu tiap-tiap hari. Dengan kata lain, saudara, mereka itu menemukan sukacita ketika mereka mengabarkan Injil. Ya, mereka gak mungkin melakukannya tiap hari kalau mereka itu gak menemukan sukacita di dalam melakukannya. Itulah sebabnya, saudara, saya kasih nama C.G. Fun, supaya apa? Ini menjadi apa ya? Menjadi roh kita bersama, bahwa memenangkan jiwa di Gereja Mawar Sharon itu bukan sesuatu yang berat. Ya, memenangkan jiwa itu adalah sesuatu yang exciting, sesuatu yang menyenangkan. Dan siapa yang bawa atmosfer ini? Kitalah para pemimpin. Katakan amin. Ya, bayangkan kalau Anda itu mengajak orang untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan. Kalau itu memang benar-benar menyenangkan, saudara akan persuade orang, saudara akan persuasif menjelaskan bahwa ayo ikut, kita ini akan lakukan ini menyenangkan loh. Ayo ikut, katakanlah, ayo ikut liburan bersama dengan kita ke Bali. Ya, kita senang-senang, kita having fun. Begitu orang lihat kita ini menjelaskan, waduh kayaknya menarik ya, menyenangkan ya. Mereka jadi ikut ke Bali, liburan bersama kita. Begitu pula dengan memenangkan jiwa. Memenangkan jiwa tidak seharusnya menjadi sebuah beban berat. Ya, tapi memenangkan jiwa adalah sesuatu yang menyenangkan. Ada amin? Dari sinilah muncul sebuah nama C.G. Fun. Ada amin? Coba tengok kanan kiri, katakan memenangkan jiwa itu menyenangkan. Nah, jadi saudara, tim inti dari CG, satu kelompok CG, tim intinya itu saya batasi maksimal itu 6 orang. Boleh 2 orang, boleh 3 orang, 4 orang, 5 orang boleh, maksimal 6. Ya kalau misalnya ada yang 7, 8, ya saya saya nggak hukum Taurat begitu ya, kaku, pokoknya nggak boleh lalu bertengkar, nggak boleh ya, saya merem-merem dikit lah kalau 7, 8 orang. Tapi ya pokoknya stick aja kalau kita ini TL dan coach, stick aja ke 6 orang atau bahkan kurang.
Karena apa? Kecenderungan kalau sampai di bawah ditawar lagi. Ya, jadi kalau dari TL-nya ditawar 7 ya nanti coachnya nawar 8 gitu ya. Ntar sampai di CGL 9. Sampai kita tunjuk ketua-ketua CGV-nya 10 aja lah gitu. Lama-lama 20 gitu ya. No, kita stick. Kenapa? Kok saya tentukan itu 6 orang begini. Saudara pernah gak kerja kelompok waktu kuliah? Pernah ya? Kalau kelompoknya dikit, semuanya kerja kan? Mau gak mau. Tapi kalau 20, waduh banyak yang gak kerja. Saya dulu juga gitu soalnya. Apalagi kalau saya itu kelompoknya itu perempuan semua, ya udah tambah enak. Yang perempuan yang kerja semua, yang laki-laki cuman modal fotokopi. Gitu ya, dan lain sebagainya. Ya, jangan terlalu banyak, supaya apa? Supaya setiap orang, bayangkan kalau 2 orang, 3 orang, 4 orang, itu doanya betul-betul, Anda doanya itu desperate saudara. Tapi kalau 25 orang satu kelompok CGV, doanya asal-asalan. Gak apa-apa, karena apa? Rame-rame asiknya. Banyak yang ikut numpang cuman datang tapi gak ikut kerja. No, kita semua ingin setiap orang itu express their faith. Atau mengekspresikan, menyatakan atau mengeksersis imannya. Itu sebabnya jumlahnya saya batasi maksimal 6 orang. Ready? Ya, by the way, kalau saudara mau ngikutin standarnya Alkitab, ya di Lukas pasal yang ke-10, itu ngutusnya bukan 6-6 loh saudara. Berdua-berdua. Berdua-berdua itu cukup, itu dua itu kelompok, sudah satu tim kalau berdua itu. Kalau satu itu single, ya one man show atau penginjilan pribadi, ya penginjilan pribadi itu lebih gini loh. Kalau misalnya saudara ditolak dan gagal, dan gak ada temen, itu biasanya kalau beberapa orang kalau menyerah ya sudah dia trauma lalu gak lagi nginjil. Tapi kalau paling tidak ada teman berdua, bertiga, berempat, berlima, ya kita lakukan itu sebagai sebuah tim, kekuatan kita jauh lebih besar. Katakan amin. Ya mungkin ini gagal gak apa-apa, yang satu menyemangati, ayo masih ada aku, kita lakukan sekali lagi. Gitu ya, jadi ini bukan penginjilan pribadi. Kalau standarnya Alkitab itu berdua-berdua. Gitu ya, jadi saudara bisa mulai dengan 2 orang, 3 orang, bahkan 4 orang, 5 dan sampai 6 orang. Deal ya? Oke, coba saudara sebagai bentuk saudara deal sama saya. Gitu ya. Saudara gimana, lakukan apa ini? Gini kasih jempol. Deal ya, oke sip. Oke, berarti Tuhan melihat. Berarti semuanya sudah deal. Berarti yang lebih daripada 6 menyalahi perjanjian. Ya, menyalahi perjanjian berarti ya gitu ya. Sip. Oke, jadi nanti di member-member tolong diingatkan ya, kalau ada member komplain kok 6 orang kita pengen 10 orang, yang deal saudara semua. Ya, yang sudah taken kontrak adalah saudara semua. Oke? Nah, sekarang bagaimana sih Yesus itu turun ke muka bumi? Yesus turun ke muka bumi dikatakan Yesus itu firman yang menjadi daging atau menjadi manusia. Yesus turun ke muka bumi itu bersifat misionaris. Maksudnya Yesus turun itu punya misi yang jelas. Menyelamatkan yang terhilang. Katakan amin. Begitu pula dengan gereja atau CGV. CGV juga harus punya fokus yang sama. Ya CGV itu harus bersifat misionaris. Begitu satu CGV dibentuk, ada sebuah misi yang jelas. Gak sekedar berkumpul dan bikin acara, tapi lebih tepatnya kita ini penetrasi, menjangkau dan menyelamatkan yang terhilang. Katakan amin. Lalu yang kedua, Yesus itu turun ke muka bumi itu relevan. Apa maksudnya relevan? Yesus itu Tuhan yang tidak kelihatan. Ya, tetapi dia mengambil rupa seperti manusia. Menjelma menjadi manusia. Kelihatan dengan tubuh jasmani. Dia menanggalkan keilahiannya, sengaja membatasi dirinya, turun sebagai manusia supaya dia bisa relate dengan manusia. Itu namanya relevan.
Jadi Yesus itu turun bukan dalam bentuk roh gitu ya, roh yang begitu enggak. Dia itu betul-betul menjelma menjadi manusia, makan sama orang berdosa, ngobrol sama orang berdosa. Itu yang namanya relevan. Ya, Yesus itu 100% supranatural dan rohani. Tapi dia itu bisa ngobrol, nyambung, relate sama manusia yang 100% berdosa dan tidak rohani. Gereja kadang terlalu rohani sampai gak bisa nyambung sama orang-orang yang tidak percaya. Ya, gereja terkadang terlalu rohani sampai eksklusif. Kita ini hanya berada di dalam gedung gereja. No, kita harus sama seperti Yesus, meninggalkan singgasana ke sorga, mengambil rupa seperti kita, supaya dia bisa berbicara dengan bahasa seperti kita. Saudara, katakan amin. Yesus itu 100% kudus, tapi dia itu bisa ngomong sama orang atau manusia dunia yang 100% berdosa. Yesus itu enggak ongkang-ongkang kaki di sorga dan kondem atau menghakimi dosa kita. No. Tapi dia itu turun ke muka bumi dan dia menjadi relevan dengan kita. Itu yang namanya firman menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Yohanes pasal yang ke-1. Firman menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Ngobrol, makan, bersentuhan dengan manusia. Ada amin? Gereja juga sama, harus relevan. Nah, Cegevan ini harus relevan. Sama seperti Paulus. Paulus itu berkata, bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi sama seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang yang gak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang gak hidup di bawah hukum Taurat, walaupun aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku bisa memenangkan mereka. Bagi orang kuat, aku menjadi seperti orang kuat, supaya aku bisa menangin mereka. Bagi orang lemah, aku menjadi seperti orang lemah, supaya aku bisa memenangkan mereka. Bukan berarti, oh kalau gitu untuk menjangkau orang-orang yang merokok, aku juga ikut merokok. Nah itu salah penafsiran. Itu berarti Anda kehilangan identitas. Tuhan itu menjangkau orang berdosa, tapi tidak ikut-ikutan berdosa. Identitasnya dia tetap terang. Katakan amin. Oh kalau gitu aku ingin menjadi relevan sama orang-orang yang bertato. Kalau gitu ayo rame-rame kita tatoan. No. Nehi kusihe. Ya, gereja kita tidak menolak orang bertato. Siapapun datang di sini Anda gak akan kami hakimi. Tapi kalau kulit Anda bersih dan Anda menjadi pemimpin, menjadi orang Kristen, saya wanti-wanti jangan bertato. Tapi kalau Anda udah terlanjur tatoan, Yesus tidak menghakimi kita dengan rupa kita. Gitu ya. Tuhan melihat hati kita. So yang bertato Anda tidak dihakimi di sini. Tapi yang bersih jangan tatuan lah ya. Duyung mudeng. Apalagi oke, aku mau menjangkau komunitas orang bertato. Kalau gitu aku mau tatuan supaya aku menjadi sama seperti mereka. Supaya aku menjadi relevan. Saya rasa itu sudah keluar garis. Sudah offside. Bukan itu artinya. Maksudnya aku menjadi sama seperti mereka itu sedapat mungkin aku itu bisa punya jembatan untuk aku bisa menjangkau mereka. Ada amin? Lalu yang ketiga, Yesus itu turun ke muka bumi itu bersifat aktif. Yesuslah yang inisiatif untuk turun ke muka bumi. Yesus yang menjemput bola, dia yang turun. Saudara, karena dia tahu manusia gak bisa mencapai sorga, maka dialah yang turun ke muka bumi. Gereja fokusnya juga harus sama seperti Kristus. Ya, kita tidak boleh pasif. Kita harus agresif. Kita harus dengan sengaja pergi ke tempat ikan berkumpul. Ya, jangan saudara itu bawa pancingan, semua peralatan pancing lengkap, tapi Anda tetap di rumah, di depan pintu rumah Anda, dan menantikan ikan datang di depan pintu rumah Anda. Itu namanya bocor halus. Saudara, gak ada orang begitu. Orang kalau sudah bawa perlengkapan, dia yang pergi ke tempat ikan berada. Makanya saudara itu diutus untuk pergi keluar. Makan sama orang-orang gak percaya. Saudara, ya kontak mereka. Sengaja hang out sama mereka. Jangan ikuti dosa mereka, tapi saudara menggarami dan menerangi mereka. Ada amin? Jadi aktif. Yang terakhir saudara,
Yang terakhir adalah, yang keempat, coba dibuka, merendah. Kalau saya pakai kata merendah. Maksudnya gini loh, Yesus itu datang, He humble himself untuk melayani kita. Dia datang itu dikatakan, aku datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Dan coba lihat tipikal pelayanannya Yesus itu apa? Yesus datang untuk menjawab kebutuhan. Kita nggak boleh loh datang dengan roh yang arogan. Roh yang arogan, judging sana, judging sini, gitu ya. Lalu kita ini memberitakan kebenaran dengan confidence, tapi dengan spirit arogan. Jangan. Confidence-nya tetap ada, tapi harus humbly. Melayani kebutuhan mereka. Coba cek, kira-kira kebutuhan apa yang aku bisa penuhi. Kalau orang itu kesepian butuh teman, jadilah teman. Kalau mereka itu butuh sesuatu, jadilah sesuatu yang paling tidak Anda itu bisa isi di situ. Orang perusahaan aja, marketing aja tahu loh, mensurvei ya kebutuhan masyarakat itu apa dan mereka itu berusaha untuk apa. Mereka itu harus tahu kebutuhan customer dan mereka berusaha untuk menjawabnya. Dunia bisnis aja begitu. Kita juga harus tahu, kita harus jeli sama kebutuhan manusia. Kalau orangnya itu kebutuhannya itu kebutuhan batin, rohani, jawab di situ. Kalau ada orang yang emosinya lobang, punya kebutuhan emosional, dia pengen punya sahabat, jadilah sahabat. Kalau ada orang yang sakit, saudara, doakan. Kalau ada orang, gini loh, orang itu punya titik lemah. Titik lemahnya itu Anda bisa cari dari mana? Apa yang berarti bagi orang itu? Apa kekhawatiran mereka? Kalau kekhawatiran mereka itu anak, sentuhlah di situ. Aku doakan ya anakmu ya. Langsung dia akan langsung overwhelm. Aku ini khawatir anakku ini begini, ya ampun aku didoakan anakku. Dikasih kata-kata menguatkan, Ci. Ya kok jangan khawatir kok, memang anak-anak zaman sekarang itu memang begitu. Tapi kalau asal engkonya itu tetap bisa kasih perhatian yang cukup dan sebagainya. Ya saya rasa anak engkau itu aman. Langsung karena itu titik lemahnya dia, itu concerns-nya dia. Itu adalah kekhawatiran dia. Coba lihat ketakutan mereka apa. Mungkin dia takut selama pandemi ini, dia takut akan masa depan, dia takut akan kesehatannya, dia takut akan ini. Masuklah di situ. Katakan amin. Karena apa? Kita ini enggak hanya, gini loh, orang-orang yang akan dibaptis nanti. Itu bukan hanya orang-orang yang tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, tidak. Tapi mereka itu mau dibaptis itu juga karena mereka itu merasakan kasih Kristus melalui kita. Katakan amin. Jadi sentuh kebutuhan mereka, jawab kebutuhan mereka. Ya, saya berulang kali saya itu menggunakan ilustrasi ini, saudara. Ya, kadang saya itu sering gatal di belakang ini loh. Biasanya minta tolong istri saya untuk garukin dong. Ya, biasanya suami-suami kan gitu kan, malas garuk sendiri kan. Digarukin gini kadang, aduh gak pas, kita gini-gini gak pas. Tapi begitu tepat kepada titik gatalnya, itu rasanya apa? Plong banget, enak banget gitu ya. Waduh pas, padahal ini dari tadi gak ketemu terus. Ternyata ketemu titiknya di sini. Nah, sentuh di titik gatalnya itu loh. Itu namanya, saudara, menyentuh hati mereka. So, kita ini datang tidak dengan arogan, ya. Apalagi menghakimi sana, menghakimi sini. No, jangan. Atau ngajak berdebat, jangan saudara. Karena kita gak sentuh ininya. Datang dengan humbly, confident beritakan kebenaran, beritakan Injil, confident aja bersaksi, kesaksian hidupmu, tapi juga layani kebutuhan mereka. Dengan demikian Anda tidak hanya menyentuh ini, tapi saudara menyentuh hati. Inilah Cegifat. Saudara, halo amin. Jadi 4 inilah yang dilakukan Yesus. Yesus datang ke muka bumi itu bersifat misionaris, relevan, aktif, dan dia itu merendahkan dirinya. Saudara, ada amin? Nah sekarang saya masuk, ini baru pembukaan. Ya saya masuk ke poin yang sebetulnya. Saudara, Anda berkumpul di sini, ini adalah tingkat pemimpin.
Tahukah saudara, pemimpin itu punya peran, khususnya tim leader dan coach. Saya mau titik beratkan tim leader dan coach. Kalau Anda CGL, Anda juga lah saya sebutlah CGL. Tapi secara khusus tim leader dan coach, peran Anda itu sangat penting. Karena peran kita sebagai pemimpin itu adalah bagaimana kita itu bisa memobilisasi dan menggerakkan jemaat untuk melakukan kehendak Tuhan atau mengerjakan visi Tuhan. Halo, amin. Itulah tujuan dari kepemimpinan, supaya bisa memobilisasi, mengarahkan dan menggerakkan seluruh jemaat Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Melakukan visi Allah. Itulah peran kita sebagai pemimpin. Nah, di dalam CG Fund ini, berhasil atau tidaknya CG Fund itu tergantung dari tim leader dan coach. Menurut pengamatan saya, kalau tim leadernya itu dan coachnya itu tidak berfungsi untuk menggerakkan dan memobilisasi jemaat, biasanya CG Fund-nya gak jalan di bawah mereka. Saudara, jadi peran Anda penting. Nah, peran pertama Anda apa, saudara? Catat baik-baik. Impartasi visi. Jadi saudara datang di sini, Anda punya tanggung jawab untuk impartasi visi ke semua CG member Anda. Katakan amin. Jadi peran TL dan coach secara khusus, termasuk CGL ya. Kalau saya nggak sebut CGL-nya, itu anggap saya juga include Anda. Itu sangat besar. CG Fund ini berhasil atau tidak, tergantung dari TL dan coach-nya. Kalau TL coach-nya itu impartasinya lemah, biasanya CG Fund-nya nggak begitu jalan di bawah. Kalau TL dan coach-nya itu asal-asalan, take it for granted, nggak diniati sungguh-sungguh, ya, nggak serius, setengah hati, biasanya CG Fund di bawahnya tetap jalan sih, tapi nggak maksimal. Ya, nah itulah sebabnya tanggung jawabnya ini berhasil atau tidaknya itu di pundak Anda. CG Fund ini, saudara. Kalau Anda itu betul-betul niat, serius, nggak asal-asalan, pokoknya diadain lah ya, karena disuruh pemimpin. Ya apalagi Pastor Fuji itu, aduh ngerepoti. Pakai CG Fund ini, ya disuruh lah, ya udah ya. Nah itu kan setengah hati ya, asal-asalan, nggak serius. Ya pokoknya karena disuruh, biasanya nggak jalan di bawah. Saudara. Jadi hari ini, yang Anda ngacungin jempol tadi itu, yang setuju, Anda harus niat mulai hari ini. Dan ini keputusan. Saudara, ada amin? Nah, jadi sebagai coach dan tim leader, paling tidak pertama-tama Anda itu memiliki otoritas di dalam posisi Anda. Jadi untuk memobilisasi, menggerakkan jemaat untuk CG Fund ini, untuk menjangkau jiwa ini, Anda itu punya keuntungan pertama, otoritas pertama yang Anda miliki itu adalah posisi. Gunakan otoritas Anda dengan baik untuk menggerakkan orang dan memobilisasi orang. Atau jemaat di bawah Anda. Katakan amin. Otoritas Anda yang pertama adalah lewat posisi. Ada amin? Nah, otoritas kedua. Jadi yang pertama catat impartasinya harus kuat. Yang kedua ini saudara. Saudara secara pribadi, walaupun saudara itu berperan sebagai meneruskan atau menjadi kepanjangan tangan dari visi gembala saudara. Gitu ya. Mengenai CG Fund ini, ya dalam kategori ini adalah Pastor Philip. Meneruskan, kan kita ini cuma meneruskan kan? Tapi secara pribadi Anda harus dapatkan rema, Anda harus dapatkan suara Tuhan, Anda harus dapatkan janji Tuhan atau tuntunan Tuhan secara pribadi mengenai CG Fund ini. Katakan amin. Nah, pemimpin yang mendapatkan daripada Tuhan secara pribadi, dia akan mendapatkan otoritas untuk menggerakkan dan memobilisasi jemaat. Tunjukkan bahwa member-member itu mengetahui bahwa Anda itu mendapatkan sesuatu dari Tuhan tentang CG Fund ini. Entah tuntunan, entah rema, entah janji, konfirmasi, apapun itu. Gitu ya. Tunjukkan bahwa Anda sebagai pemimpin itu mendapatkan itu secara pribadi. Saudara.
Nah, once Anda mendapatkannya, itu Anda beda. Anda bukan hanya meneruskan, tapi Anda itu personal dapat dari Tuhan tentang cegifan Anda. Itu jauh lebih apa? Lebih berkuasa, lebih berotoritas. Katakan amin. Jadi semua dari Anda perlu cari Tuhan. Anda perlu berdoa. Anda perlu dengar-dengaran. Anda perlu lingkari janji Tuhan atau rema dari firman yang Anda baca mengenai cegifan. Sampaikan itu kepada mereka. Karena itulah yang menghidupkan. Amin. Nah, selain itu otoritas ketiga, yang pertama itu berdasarkan posisi, yang kedua adalah melalui hubunganmu dengan Tuhan. Kalau Anda dapat tuntunan dan sebagainya Anda sampaikan, Anda akan dapat otoritas dari situ. Yang ketiga itu adalah Anda secara pribadi juga harus terlibat dalam cegifan. Gak ada cara yang lebih efektif di dalam menggerakkan orang ketika orang-orang itu melihat Anda juga terlibat dalam cegifan. Jadilah bagian dalam sebuah kelompok cegifan tertentu. Ya, tunjukkan bahwa Anda itu juga ikut di dalam sebuah kelompok cegifan dalam usaha-usaha memenangkan jiwa. Karena apa? Otoritas ketiga itu Anda dapatkan karena apa? Karena Anda juga melakukannya. Katakan amin. Dengan begini impartasimu kuat. Ada amin? Saya sendiri waktu pertama kali ituin cegifan, kita full timer bikin cegifan sendiri. Kontak-kontak sendiri, doain orang dan sebagainya. Dari situ otoritas saya itu jelaskan apa itu cegifan, lalu rema yang saya dapat tentang cegifan, yang ketiga saya melakukannya. Bergeraklah mereka semua. Karena apa? Saya gak cuman omdo, saya gak cuman nyuruh-nyuruh doang, tapi saya juga terlibat di dalamnya. Ada amin? So saya challenge tim leader dan coach, Anda juga terlibat dalam salah satu cegifan. Bisa antar TL atau antar coach, gitu ya. Atau terserah Anda mau masuk di cegifannya siapa, gitu ya. Once Anda terlibat, Bapak Ibu, Anda akan dapat otoritas karena apa? Karena Anda melakukannya by inspiration. Bukan hanya cuman kata-kata. Katakan amin. Jadi yang pertama, ini peran Anda, impartasi visi. Yang kedua, peran Anda yang kedua adalah gugah hati mereka. Apa maksudnya gugah hati mereka? Begini loh. Ketika Anda itu memobilisasi orang, menggerakkan orang untuk melakukan kehendak Allah, dalam konteks ini adalah untuk memberitakan Injil atau menjangkau jiwa-jiwa, saudara pasti akan ketemu sama yang namanya resistensi. Dan resistensi itu berasal dari mana? Dari keengganan, kemalasan, ketidakmauan atau ignorance, ketidakpedulian sama jiwa-jiwa, sama ketakutan mungkin, atau sama ketidaktahuan, macam-macam resistensinya. Ya, dan biasanya itu keluar dalam bentuk excuses. Saya catat di sini ada paling tidak ada 10 excuses. Gitu ya. Mau saya sebutin satu-satu? Aku gak punya karunia penginjilan. Tapi Alkitab memerintahkan kita untuk menunjukkan belas kasihan. Katakan amin. Walaupun mungkin Anda gak punya banyak karunia atau karunia penginjilan, tapi kita disuruh Tuhan untuk menunjukkan belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Ada orang, aku gak kenal sama siapapun, orang-orang tidak percaya, teman-temanku orang gereja semua. Gitu ya. Coba lihat lagi, lihat di kontak list Anda, pasti ada. Pasti ada. Cuman karena kita ini gak pernah lihat aja. Gitu ya. Itu tugasnya pendeta atau penginjil. No. Ya, pendeta dan penginjil itu tugasnya memperlengkapi supaya apa? Orang-orang kudus melakukan tugas pelayanan. Katakan amin. Jadi seharusnya siapa yang memberitakan Injil? Siapa yang sembuhin orang sakit? Siapa yang ngusir setan? Seluruh orang percaya. Katakan amin. Aku gak tahu harus ngomong apa. Itulah sebabnya saudara, kita ini perlu mengempower mereka. Gimana sih caranya bersaksi? Gampang, bersaksi itu ceritakan dalam waktu 2 menit. Sebelum hidupmu dalam Kristus itu kayak gimana. Lalu proses saudara terima Yesus itu gimana. Lalu ceritakan setelah terima Yesus, setelah hidupmu dalam Kristus itu perubahan hidup apa yang Anda alami. Gak usah panjang-panjang, gak usah 2 jam, 2 menit. Itu yang saya namakan 2 minute miracles. 2 menit mujizat.
Kesaksianmu itu dikatakan kesaksian dan oleh karena darah anak domba itu senjata untuk mengalahkan setan. Katakan amin. Perkataan kesaksian kita itu senjata. Ada amin? Terus jelaskan apa itu isi Injil. Simple, isi Injil itu adalah Yesus. Ya, Yesus turun ke dunia ini menjalani kehidupan yang harusnya kita jalani. Dan menjalani hukuman yang harusnya kita jalani. Lalu ia mati dan bangkit pada hari ketiga. Supaya apa? Barang siapa yang percaya kepadanya beroleh selamat. Kenapa? Karena kita ini manusia berdosa, upah dosa maut, hanya percaya kepada Yesus, kita ini diselamatkan. Simple ya, ini cuma berapa detik. Anda bisa kabarkan berita ini, berita itu powerful. Itulah yang namanya kabar baik. Oh Pastor Fuji, saya ini mau bersaksi lewat kesaksian hidup, kelakuan. Iya, itu iya kelakuan hidupmu. Tapi Tuhan juga beritakan untuk preach the gospel. Beritakan kabar baik bahwa Yesus mati dan bangkit untuk dosa-dosa dunia. Anda perlu menjelaskan 1-2 menit apa itu kabar baik dengan bahasa Anda sendiri. Ada amin? Gak usah pakai bahasa teologis, pakai bahasa Ibrani, gak usah tambah bingung orang. Pakai bahasa Anda sendiri. Are you ready? Siap? Nah, saudara, terus apa lagi? Excuses. Aku tidak mau orang menolak aku. Kebenarannya adalah firman Tuhan berkata, barang siapa menolakmu, dia menolak Bapa yang mengutus aku. Barang siapa menolak aku, dia gak menolak aku, tapi Bapa yang mengutus aku. Jadi sebetulnya yang mereka tolak itu bukan Anda. Jadi kita harus tahan-tahan banting sedikit. Katakan amin. Aku gak mau memaksa orang, memang jangan paksa orang. Yang kita lakukan itu bukan maksa berdebat orang setuju dengan opini kita atau argumentasi kita, tidak. Yang kita lakukan adalah kita bersaksi. Gak ada orang bisa menolak kesaksian kita, orang kita hidupi kok. Ya, kita ini hanya bersaksi. Seorang saksi dalam pengadilan itu dia gak berhak untuk memberikan opini atau pendapat. Dia hanya menceritakan apa yang dia lihat, apa yang dia rasa, apa yang dia alami. Katakan amin. Ceritakan apa aja yang Anda alami. Setiap orang bisa punya kesaksian macam-macam tentang pekerjaan Kristus dalam hidupnya. Katakan amin. Ya, Anda itu diminta untuk bersaksi, lalu ceritakan kabar baik. Bukan maksa, katakan amin. Ya, jadi memang kita ini memang gak diperintahkan untuk maksa, no. Tapi kita ceritakan kabar baik. Nah nanti di video saya selanjutnya di impartasi berikutnya adalah, kita ini kalau beritakan Injil itu Alkitab katakan paksalah supaya orang-orang masuk. Supaya rumahku itu penuh. Kata paksa itu pakai kata apa ya? Compel, to compel. Itu apa? Itu bukan memaksa sebetulnya. Kita gak boleh loh memaksa orang. Tapi kita itu harus begitu persuasif. Begitu kreatif. Begitu tidak mudah menyerah. Sampai-sampai orang itu salah sangka sama kita. Kita dikiranya suka maksa. Enggak, sebenarnya kita gak boleh maksa. Tapi kita itu saking persuasifnya. Sama seperti gini loh. Pernah gak Anda itu disamperin orang kartu kredit? Ditelepon kartu kredit. Saya udah ngomong enggak Pak, enggak. Oh kenapa kok enggak? Bapak begini. Apa alasan Bapak untuk tidak? Gitu loh. Ditanyain. Ini persuasif, dia gak maksa. Tapi waktu kita jengkel, kita tutup, maksa banget sih orang ini. Enggak. Kita mengira orang ini maksa, enggak. Sebenarnya dia gak maksa. Tapi dia itu persistence sama persuasif. Nah kita harus kayak gitu saudara. Katakan amin. Ya. Oke, apa? Excuse yang lain. Aduh Injil itu gak relevan, gak berhasil lah di zaman-zaman sekarang postmodern ini. No. Injil itu relevan di segala zaman. Karena apa? Masalah manusia itu tetap sama, dosa. Mau zaman dulu, zaman batu sampai zaman sekarang, penyakitnya manusia itu cuma satu. Dosa. Mau modern gak modern. Jadi Injil tidak pernah usang. Injil memberitakan kabar baik itu gak pernah tidak relevan. Aku punya prioritas lain. Saudara, Alkitab itu katakan pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Kata pergilah itu sebetulnya mengandung arti dari partisipasi. Arti partisipasi itu maksudnya begini loh. Kalau engkau pergi ke sekolah, muridkanlah bangsa-bangsa. Waktu engkau pergi kerja, beritakan Injil juga. Waktu engkau pergi kuliah, bersaksi kepada mereka.
Jadi kemanapun Anda pergi, berpartisipasilah dalam amanat agung. Maksudnya begitu loh. Jadi sebetulnya Anda punya segala waktu. Katakan amin. Yang terakhir, saudara. Ya ini, aku gak punya waktu. Kebenarannya adalah begini. Saudara punya waktu gak untuk saat teduh? Punya. Saudara punya waktu gak untuk datang meeting ini? Punya kan? Yang pelayan-pelayan Tuhan, saudara punya waktu gak untuk jadi usher, jadi worship leader, jadi apa pemain musik? Punya gak? Punya waktu. Kadangkala orang Kristen itu bisa punya waktu untuk pelayanan, punya waktu untuk konseling orang misalnya, punya waktu untuk semua kegiatan di gereja. Tapi kadangkala banyak orang Kristen gak punya waktu untuk head to head sama orang tidak percaya dan kabarkan Injil. Jawabannya adalah, ini semua tergantung dari hati kita. Kalau kita mau, kita pasti punya waktu. Ada amin? Nah itu excuse yang Anda akan terima ketika Anda mau mobilisasi orang. Ada resistensi. Nah makanya Anda perlu menggugah hati mereka. Untuk apa? Untuk mereka itu lepaskan kasut ketidakrelaan untuk beritakan Injil. Dan memakai kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Katakan amin. Kenapa orang gak mau pergi meluangkan waktu untuk cegevan? Simple jawabannya karena gak rela. Makanya Alkitab merintahkan kita untuk pakailah kasut kerelaan. Ya, aduh. Karena apa? Waktu Anda cegevan ini, kita ini berkorban. Berkorban waktu mungkin, berkorban pikiran, berkorban tenaga. Untuk menangin jiwa itu harus ada effort. Katakan amin. Nah kadangkala daging kita itu gak mau repot. Aduh Mawar Sharon ini, aduh kok bergerak terus gitu ya. Aduh jadi kadang itu di dalam daging kita itu memberontak. Dari mana asal itu? Ketidakrelaan. Gak mau. Hari ini coba ya, kalau Anda mau cek jujur aja dalam hati Anda. Coba tes perasaan Anda. Enggan gak sih? Malas gak sih? Saudara, yang Anda merasa malas, Anda mungkin sama dengan saya. Saya juga kadang ngerasa, aduh repot ini ya. Aduh, nah itu hanya bisa ditanggulangi dengan apa? Anda memutuskan untuk memakai kasut kerelaan. Anda perlu memutuskan untuk rela. Oke, aku akan bayar harga, aku akan berkorban waktu, berkorban ini. Let's do it. Untuk pakai kasut kerelaan harus lepas dulu kasut ketidakrelaannya. Amin. Nah dengan cara apa? Gugah hati mereka. Jelaskan kenapa kita ini perlu memberitakan Injil. Gugah hati mereka. Motivasi mereka dengan persuasif. Supaya mereka itu rela. Ada amin? Ready? Yang ketiga. Sorry. Saudara kenapa kok dikatakan kasut? Kenapa kok dikatakan kasut? Jadi saudara, ternyata begini. Kasut itu dipakai, ini merujuk kepada sandal yang dipakai oleh prajurit Romawi yang ada talinya sampai ke atas itu loh. Supaya apa? Supaya mereka itu bisa bergerak lebih jauh dan lebih cepat. Itu menunjukkan bahwa mereka itu punya kemampuan untuk bergerak dan kesiapsediaan kapanpun komandan mereka, pimpinan mereka untuk memerintahkan mereka berjalan atau pergi. Nah kasut itu artinya kita ini rela dan siap sedia. Kapanpun Tuhan suruh kita ini melangkah atau bergerak. Makanya ada firman, baik tidak baik waktunya, beritakanlah firman. Apa maksudnya? Berarti ya bukan Tuhan yang nurutin kita, tapi kita yang nurutin Tuhan. Anytime Tuhan ngomong pergi, kita harus siap sedia pakai sepatu tadi, pakai sandal atau kasut kerelaan tadi untuk pergi. Kapanpun Tuhan memerintahkan kita bergerak. Ada amin? Baik atau enggak baik waktunya. Beritakan firman. Jadi otoritasnya di tangan Yesus. Ya kalau Yesus ngomong jalan, kita jalan. Pergi, kita pergi. Ya dan kita nggak mungkin akan pergi ketika Yesus berkata pergi kalau kita pakai kasut ketidakrelaan. Ada amin? Nah yang terakhir. Yang terakhir.
rencanakan dan susun strateginya. Khususnya untuk teman-teman tim leader dan coach. Peran Anda yang ketiga ini Anda perlu mengempower atau mengequip atau memfasilitasi CG-CG member di bawah Anda atau CG-CG fund yang terbentuk. Ya, supaya CG fund ini berjalan. Itu peran TL dan coach. Empower mereka. Ya, equip mereka, bantu dan fasilitasi mereka. Dengan cara bagaimana? Saudara bantu mereka untuk menyusun strateginya. Kasih ide-idenya. Saya sampai kelupaan ini, setelin video. Udah gak apa-apa ya. Tim, kita lupakan aja gak apa-apa ya. Videonya singkat nanti ajalah. Ya, coba cari ide sekreatif mungkin. Nanti kami akan provide gitu ya. Ide-idenya nanti kita akan provide lah. Supaya untuk men-trigger. Karena ada orang-orang, memang ada kelompok-kelompok CG Fund itu isinya orang-orang yang gak kreatif semua. Jadi krik ngapain kita gak jelas. Ada yang begitu, kasihan banget. Nah itu TL dan coachnya harus bantu. Buka pikiran mereka. Bisa apa? Bikin acara ulang tahun. Ya, bikin alasan begitu. Ulang tahun apa? Ulang tahun dari, padahal ulang tahun Anda itu tanggalnya udah lewat. Tapi masih di bulan yang sama. Gak apa-apa, aku rayain, ngundang teman-teman. Untuk rayain makan-makan ulang tahun. Dari situ Anda bisa bersaksi dan beritakan Injil. Ada momen, ayo yang ulang tahun. Ayo ceritakan pengalaman apa yang kamu syukuri. Di situ kesempatan, mau gak mau orang dengar. Dan setting makanan yang enak. Besok minggu depannya diundang lagi. Loh kamu ulang tahun lagi? Oh enggak, ini ulang tahun pernikahan. Nah, mau makan-makan lagi, mau bersaksi lagi. Minggu depan diundang lagi. Kali ini apa? Oh ini apa? Aku ucapan syukur. Aku Thanksgiving karena apa? Macam-macam ucapan syukur yang macam-macam. Kemarin aku mau ditabrak motor, untung luput. Aku ucapan syukur. Atau ucapan syukur gajiku naik. Macam-macam. Gitu ya. Atau minggu depan diundang lagi, minggu keempatnya. Apa ini? Kali ini ulang tahun apa? Oh ini adalah ulang tahun temanku, aku mau rayain. Macam-macam. Ya, atau bisa piknik bersama. Di Jakarta itu ada yang dia menangkan khusus AI atau taci-taci di salah satu apartemen dengan cara apa? Senam bareng. Waduh, ada yang senam pagi, waduh itu yang ibu-ibu senior itu, waduh ayo ibu-ibu, aduh senam pagi, senam kesehatan itu loh. Nah habis senam itu biasanya apa? Nimbrung, makan, ngomong, nah disitulah mereka bergerak. Terus akrab. Ada yang bikin, nah ini ada salah satu TL kita ini mau bikin CG Got Talent. Wah, wis terserah. Mau American Got Talent, mau apa, Indonesian Got Talent. Ya mereka konsep begini, begitu. Ada yang lomba makan mie banyak-banyakan atau apa. Terserah. Mau sports juga sama. Nah gali ide-ide kreatif. Gitu ya. Nah ini kemarin ini, barusan saya ketemu sama ini. Kok ini ada fenomena. Banyak jiwa baru. Itu single semuanya. Maksudnya single itu gini, sudah menikah, tapi yang datang itu cuma istrinya doang. Suaminya masih di rumah, nggak mau ke gereja. Memang ada yang bercerai, ada yang sudah ditinggal suaminya, meninggal, macam-macam. Tapi ada yang datang itu sekelompok ibu-ibu yang suaminya belum bertobat, nggak mau datang ke gereja. Nah mereka itu akan kumpul CG Fund khusus untuk menangkan suami-suami. Loh boleh nggak? Boleh. Itu ide loh. Coba ya dikumpulin ya, coba lihat di member-member Anda. Itu pasti ada orang-orang yang entah istrinya belum menang, atau suaminya belum menang, atau orang tuanya belum menang. Jadikan itu CG Fund untuk memenangkan keluarga-keluarga mereka, atau suami mereka. Saudara, sebetulnya bisa banyak dieksplor. Nah, siapa yang empower ini? TL dan coach. Karena memang ada member-member itu yang kebetulan dapat kelompoknya itu semuanya stabil semua. Terus gak kreatif semua. Jadi ini mau ngapain krik-krik. Nah saudara, Anda yang empower. Katakan amin. Saudara. Jadi atur teknis pembagian kelompoknya dan anggotanya. Tentukan siapa ketua-ketua CG Fund-nya. Biasanya ketua CG Fund ini adalah orang-orang yang kita proyeksikan ke depan akan jadi calon CGL. Gitu ya. Dan saudara sendiri harus membaca
kami sudah siapkan buklet. Dan mengerti aturan main dari CG Fun. Simple kok CG Fun itu. Ya, nggak ada acara bakunya yang bagaimana, yang itu bisa sekreatif mungkin, tapi yang harus ada itu adalah makan-makan, bersaksi, beritakan Injil. Kalau mau ditambahin permainan, yes itu harus. Sama mungkin, kalau memang memungkinkan ada praise and worship dan mendoakan orang. Nah kebetulan waktu itu saya pernah mimpin CG Fun, kebetulan yang datang itu sudah Kristen semua. Tapi jauh dari Tuhan semua. Udah langsung aja, udah praise and worship, permainan agak lama, hampir 1 jam permainannya. Gitu ya, lalu langsung aja ngomong simpel dan sebagainya, langsung tantang, baptisan. Langsung hari itu menuai mau dibaptis. Terus mereka suruh sharing punya kebutuhan apa gitu ya, ada yang sakit saya doakan gitu ya. Ya waktu itu pernah ada satu ibu-ibu itu, dia pikirnya ini acara KKR gimana, ternyata acara komsel kecil begini. Ya udahlah, dia awalnya nggak niat begitu, ngikutinnya juga nggak niat, tapi ternyata dia itu punya sakit pinggang. Nah ini kesempatan nih, saya coba masuk nggak ada, saya boleh nggak saya doakan? Saya coba ibu gini, dia sakit. Waktu kita doakan, waktu saya doakan saudara, ternyata kakinya waktu itu memang nggak seimbang. Ketika kakinya menjadi seimbang, lalu dia coba begini, loh dia coba lagi, gitu ya. Dia terus berusaha untuk, loh saya itu sakit, gitu. Loh kok ini nggak ada? Waduh, terus dia langsung peluk saya, gitu ya. Waduh terima kasih, langsung raut mukanya itu berubah. Dari awalnya nggak niat, begitu langsung sakit pinggangnya itu hilang. Dia coba begini, loh hilang, gitu ya. Betul-betul Yesus sembuhkan dia. Tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, langsung raut mukanya berubah, saudara. Nah, jadi ya lihat situasi aja, gitu ya. Anda bisa menjadi sekreatif mungkin. Jadi Anda harus baca dan mengerti aturan mainnya, saudara. Dan saudara sebagai tim leader dan sebagai coach, latih mereka bersaksi gimana. Simple aja. Ceritakan isi Injil gimana. Menuntun doa keselamatan itu gimana? Ya, berdoa bagi orang sakit itu gimana? Ngusir setan atau nengging setan itu gimana? Ya, mungkin menantang baptisan air itu gimana? Atau menantang komitmen dalam CG atau mendoakan baptisan Roh Kudus. Kalau memang Anda rasa itu perlu, empower mereka. Dan itu peran dari TL Coach plus CGL-nya. Ada amin? Making disciples, transforming lives.